Nikmatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami dari Wings Food. Lagi-lagi dana Pemda mengendap. Birokrasi yang lambat, ragu-ragu, atau salah bertindak bisa menyebabkan belanja tak optimal. Akibatnya, putaran roda perekonomian tidak kencang. Menjelang akhir tahun, lagu lama kembali diputar. Liriknya sama, dana pemerintah daerah masih cukup banyak mengendap di bank. Seperti tahun-tahun sebelumnya, isu tersebut diiringi saling berbalas pernyataan, keterangan, dan alasan. Namun, polemik itu tidak dapat menghapus kenyataan ada dana yang mengendap di bank umum dan bank pembangunan daerah dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan. Padahal, dana tersebut bisa bermanfaat bagi daerah. Dana dapat digunakan antara lain untuk belanja pemerintah yang mengungkit perekonomian masyarakat dan membiayai berbagai proyek untuk menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan catatan Kompas, anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang mengendap di bank semakin besar dari tahun ke tahun. Pada akhir 2002, anggarannya mengendap 22,18 triliun rupiah. Nilainya naik menjadi 59,81 triliun rupiah. Akhir 2009, 99,24 triliun rupiah pada akhir 2012 dan 109 triliun pada 31 Desember 2013. Masalah kronis itu juga terjadi pada akhir November 2021, yakni anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang mengendap 226 triliun rupiah. Adapun pada November 2022 tercatat 278 triliun. Sementara pada 20 September 2025, dana serupa menurut catatan Bank Indonesia 233,97 triliun. Sedangkan menurut catatan Kementerian Dalam Negeri 215 triliun rupiah. Situasi ini mengundang berbagai pendapat dan dalih. Ada yang menyebut birokrasi daerah kurang siap mengelola anggaran sehingga tidak sigap menentukan kegiatan. Ada pula dalih serapan anggaran lambat karena peralihan pemerintah pasca pemilihan kepala daerah. Faktanya, anggaran Pemda yang mengendap ini terjadi nyaris setiap tahun, ada atau tidak ada pilkada. Selain itu, Pemda punya waktu sepanjang tahun untuk tidak mengulang kesalahan yang sama pada tahun berikutnya. Dengan kata lain, berbagai kegiatan antara lain lelang proyek dan belanja bisa dikerjakan sejak awal tahun, sehingga anggaran bisa diserap lebih cepat. Dengan cara itu, upaya mengungkit perekonomian daerah bisa dilakukan lebih awal. Begitu juga penciptaan lapangan kerja bisa lebih cepat. Dana yang disimpan di bank akan memberikan imbal hasil. Namun, apakah imbal hasilnya setara dengan perputaran roda ekonomi jika dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan dan proyek di daerah? Apalagi saat ini kondisi perekonomian sedang perlu dipacu agar tidak semakin banyak masyarakat yang menyentuh garis kemiskinan atau jatuh ke bawah garis kemiskinan. Kondisi perekonomian juga perlu dipacu agar pemutusan hubungan kerja tidak kian marak. Sebagai pemilik dana, pemerintah mesti membelanjakannya dengan cepat dan tepat agar bermanfaat dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan warga. Kami ajak Anda melihat informasi di Harian Kompas edisi Jumat 24 Oktober 2025. Ada foto berita Presiden Prabowo Subianto yang berpelukan dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva seusai menyampaikan pernyataan pers bersama setelah pertemuan bilateral di Istana Merdeka pada Kamis kemarin, di mana pelukan kedua presiden ini menandai jalinan hubungan Indonesia-Brazil. Foto berita ini juga dilengkapi dengan judul besar RI Brazil perkuat kemitraan strategis, di mana Indonesia dan Brazil memiliki potensi dan juga peluang untuk bekerja sama lebih erat dan menjadi dua mitra penting dalam ekonomi, maksud kami dalam peta ekonomi dunia.
Kita lihat lagi bergeser ke sebelah kanan, ada judul besar terkait dengan proyek kereta cepat Wush dari kacamata Beijing. Konferensi pers Kementerian Luar Negeri China di Beijing pada Senin 20 Oktober dibuka dengan pertanyaan soal Wush. Dikabarkan pemerintah Indonesia sedang bernegosiasi dengan China untuk melakukan restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Di bagian bawah, saudara, bagian tengah kita lihat ada sorotan terkait dengan kredit tertahan, Menteri Keuangan teken jaminan dan desa, dana desa maksud kami. Kredit tertahan Menteri Keuangan teken jaminan dana desa di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan telah menandatangani surat yang mengatur penyaluran pinjaman himbara kepada Koperasi Merah Putih dengan jaminan dana desa. Dengan surat ini, saudara, persoalan keterlambatan pencairan kredit teratasi. Selengkapnya dapat Anda baca di harian Kompas atau mengakses kompas.id edisi Jumat 24 Oktober 2025.